Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi pelajaran yang baru. Ayo tentang apa? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali tentang gerak parabola. Nah, seperti apa sih gerak parabola itu? Mari kita lihat gambar berikut. Nah, perhatikan pada gambar ya. Pernahkah kamu memperhatikan orang yang sedang bermain softball? Ketika bola dilempar, bagaimanakah lintasan yang dilalui oleh bola? Ayo coba pikirkan atau mungkin bayangkan seperti apa kira-kira lintasan bola softball yang dilempar oleh pemainnya. Iya, benar sekali. Seperti gerak parabola ya. Nah, dapatkah kamu memberi contoh yang lain? Ayo coba-coba pikirkan apa contohnya. Oke deh, Ibu kasih tahu. Nah, contohnya yang lain, kita dapat mengaplikasikan gerak parabola di dunia nyata. Nah, yang pertama, contohnya ada tembakan pemain bola basket. Nah, bisa kita lihat ya seperti pada gambar. Lalu ada, ya ini adalah mesin Tunguska Rusia. Dia juga seperti mesin meriam yang akan melemparkan meriamnya ya. Nah, lintasannya itu seperti parabola juga. Lalu yang ketiga ada, nah ini yang gambar apa nih? Oke, lompat batu ala pemuda Nia. Seperti itu pula dia bentuknya, seperti gerak parabola. Sudah paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nah, apa sih Bu gerak parabola itu? Nah, di sini akan Ibu jelaskan ya. Gerak parabola itu memiliki berbagai karakteristik. Yang pertama, gerak parabola itu dengan percepatan yang konstan sebesar percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah atau menuju bumi. Itu satu. Yang kedua, rupanya gerak parabola ini merupakan perpaduan antara GLB, gerak lurus beraturan, dan juga GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apalagi nih Bu, nah rupanya sesuai dengan namanya, gerak parabola tadi lintasannya berbentuk parabola. Oke, baik. Coba kita lihat lintasan gerak parabola pada slide berikut ya. Nah, ketika kamu bermain bola basket, tentu kamu akan menembakkan bola ke dalam ringnya, bukan? Nah, ketika kita berada di titik A, maka bola tersebut akan ditembakkan dengan sudut sebesar alfa dan dengan kecepatan awal sebesar V0. Nah, V0 tadi dapat kita proyeksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau pada sumbu X, maka kita namakan dengan V0X dan juga pada sumbu Y kita namakan dengan V0Y. Lanjut, bola tersebut akan bergerak ke titik B. Nah, dapat kita lihat, kita proyeksikan kembali. Nah, sebelum itu, tentu bola tersebut akan memiliki kecepatan di titik B sebesar VB. Nah, VB tadi akan kita proyeksikan terhadap sumbu X, yaitu sebesar VXB, dan juga pada sumbu Y sebesar VYB. Nah, kita lihat di situ bahwasanya besarnya vektor mengalami pengurangan dibandingkan dengan di titik A. Dapat kita lihat VY-nya yang berkurang, kalau VX-nya tetap. Kenapa demikian? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya pada titik C, akan bergerak tentunya ya bola tadi ke titik C. Nah, maka yang tersisa adalah Vx-nya. Nah, Vx-nya tadi sebesar V atau kita namakan dengan VC. Nah, V-nya tadi sama dengan 0 karena semakin berkurang kecepatan bola tadi terhadap arah vertikal atau terhadap sumbu Y. Nah, begitu juga dengan di titik D. Kalau di titik D tadi dia akan berlawanan dengan titik B. Arahnya si vektor tadi dengan kecepatan sebesar VD dan dapat diproyeksikan seperti pada gambar. Nah, ketika itu juga V-nya akan semakin bertambah karena menuju pusat bumi, makanya sampai di titik E dihasilkanlah panjang vektor yang sama atau mungkin serupa dengan di titik awal tadi, mula-mula tadi, karena semakin mendekati percepatan bumi, mendekati atau menuju bumi, sehingga dihasilkanlah V-nya tadi sama dengan min V0, karena arahnya itu berlawanan dengan di titik A tadi. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan penjelasannya pada gambar ini.
ada kita tahu H. H di sini adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh suatu benda ketika melewati lintasan parabola. Nah, ada X-nya tadi yaitu tuh X maksimum yang akan dilewati oleh si bola tadi atau benda tadi. Lanjut. Nah, pada slide ini akan dijelaskan besarnya vektor tadi yang ditunjukkan oleh panah-panah pada gambar dapat dimaknai sebagai berikut. Nah, kita simpulkan di sini ya. Ternyata pada gambar tadi punya sudut elevasi alfa saat di posisi ketika ditembakkan dengan kecepatan V0. Kita bayangkan tadi ya di titik A. Lalu, vektor kecepatan itu selalu menyinggung lintasan. Nah, seperti VV yang menyinggung lintasan tadi. Harus seperti itu. Lalu yang ketiga, percepatannya itu dalam arah sumbu X tidak ada, sehingga vektor kecepatan dalam sumbu X selalu sama. Nah, makanya tetap sama ya besar vektornya tadi. Nah, sehingga geraknya digolongkan sebagai GLB atau Vx sama dengan konstan. Nah, bagaimana dengan Vy tadi, Bu? Rupanya sumber percepatannya berasal dari percepatan gravitasi pada sumbu Y. Semakin ke atas tentu semakin kecil kan percepatan gravitasinya, makanya sampai ke atas tadi di titik maksimum dia akan dihasilkan kecepatannya itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya, nah dapat kita lihat ya kecepatan benda pada Hmax itu sama dengan 0, Vy-nya sama dengan 0, tapi Vx-nya itu sama dengan konstan. Dia tetap memiliki kecepatan dalam arah sumbu horizontal. Lalu besarnya V0, kecepatan awal sama dengan Vd yang sampai di tanah tadi, tapi arahnya berlawanan. Dapat dipahami ya? Nah, setelah kita melihat lintasan parabola berikut dengan makna-makna fisis yang ditunjukkan oleh tanda panah tersebut, maka kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana sih tentang gerak parabola itu sendiri. Suatu benda, kita tinjau gerak dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama ada vektor kecepatan awal, di mana komponen vektor kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y adalah, baik yang pertama ada kecepatan awal pada sumbu X, yaitu V0 X, di mana karena dia berada pada sumbu X, jadi kita menggunakan cos alfa, sehingga rumusnya menjadi V0 dikali cos alfa. Begitu juga dengan V0 Y atau kecepatan awal pada sumbu Y. Karena dia berada pada sumbu Y, maka kita menggunakan sin alfa, sehingga rumusnya yaitu V0 dikali sin alfa. Nah, yang kedua ada kecepatan benda setiap saat. Pada arah sumbu X atau GLB, rumusnya yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu adalah Vx sama dengan V0x sama dengan V0 dikali cos alfa. Nah, kenapa coba sama? Ya, betul, karena kecepatan pada arah sumbu X itu sama dengan konstan. Oke, selanjutnya pada arah sumbu Y atau GLBB, rumusnya adalah Vy sama dengan V0Y dikurang GT, sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Nah, mengapa dia dikurang GT? Karena kecepatan benda di sumbu vertikal selalu berkurang pada setiap waktunya. Dan dia juga berlawanan dengan percepatan gravitasi. Untuk itu dia dikurang terhadap G dan T. Oke, besar vektor kecepatannya adalah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, mengapa dia menggunakan akar? Karena V itu merupakan resultan dari vektor terhadap kecepatan di sumbu X dengan kecepatan di sumbu Y. Oke, selanjutnya ada posisi benda setiap saat. Nah, pada arah sumbu X, ya, sumbu X ini kan merupakan GLB. Pada pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya tentang GLB, bahwa rumus X merupakan V dikali T. Nah, karena dia berada pada gerak parabola, maka X-nya menjadi V0X dikali T, sehingga menjadi V0 cos alfa dikali T. Oke, selanjutnya pada arah sumbu Y, sumbu Y ini kan merupakan GLBB yang telah dipelajari juga sebelumnya bahwa Y sama dengan V dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, karena dia berada pada gerak parabola, Y-nya menjadi V0Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa dikali T
dikurang 1/2 GT kuadrat. Oke, paham? Selanjutnya kita ada ke tinggi maksimum benda. Nah, pada saat benda mengalami ketinggian maksimum, kecepatan arah vertikal sama dengan 0, sesuai dengan gambar vektor tadi ya. Ya, rumusnya yaitu Vy sama dengan 0. Nah, V0 dikali sin alfa dikurang GT sama dengan 0. Nah, di mana V0 sin alfa sama dengan GT. Oke, dari rumus ini kita dapat bahwa T sama dengan V0 sin alfa dikurang G. Nah, di mana dengan T adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Oke, karena kita telah mengetahui nilai dari T tadi, kita akan substitusikannya ke persamaan Y pada GLBB tadi. Ya, persamaannya adalah Y sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Ya, kita masukkan T-nya ke persamaan berikutnya. Nah, dapat dilihat ya pada gambar. Ya, ini dia jalannya. Nah, hasil akhirnya kita mendapatkan bahwa H sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G, di mana H adalah tinggi maksimum. Baik, selanjutnya ada jarak mendatar maksimum. Nah, pada saat benda menyentuh tanah, posisi vertikal benda adalah 0. Ya, kita masukkan ke rumus Y GLBB tadi, di mana Y sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, karena ketika benda menyentuh tanah tadi nilainya adalah 0, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa dikali T. Nah, kita dapat rumusnya adalah T max sama dengan 2 V0 dikali sin alfa per G. Ya, di mana T max adalah waktu yang diperlukan benda untuk menyentuh tanah. Nah, jika kita substitusikan T max ke persamaan, ya, persamaan X pada GLB tadi, di mana X sama dengan V0 dikali cos alfa dikali T sama dengan R. R sama dengan V0 dikali cos alfa, kita masukkan nilai T max-nya tadi, yaitu 2 V0 dikali sin alfa per G. Sehingga hasilnya R sama dengan V0 kuadrat dikali 2 sin alfa dikali cos alfa per G. Di mana dengan 2 sin alfa dikali cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Ya, baik, dari persamaan di atas tadi, maka kita dapatkan persamaan akhirnya yaitu V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G, di mana X max adalah jarak mendatar maksimum. Oke, ternyata anak-anak ibu sekalian sudah mendapatkan materi seputar gerak parabola. Nah, bagaimana jika kita nantinya akan menerapkan dalam soal-soal di kehidupan sehari-hari? Baik, kita lihat contoh soal berikut. Yang pertama, nah ada soal nih. Coba dengar baik-baik ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Dan sudut elevasinya adalah 30 derajat. Tentukanlah tinggi maksimum dari jarak jangkauan peluru jika diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Waduh, bagaimana ya cara penyelesaiannya? Ada yang tahu kira-kira? Oke deh, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, penyelesaian contoh soal yang pertama tadi kita buat dulu diketahuinya ya. Nah, dari soal kita ketahui bahwa V0 atau kecepatan awalnya sebesar 40 meter per sekon dengan G 10 meter per sekon kuadrat dan alfanya 30 derajat. Apa yang ditanya Bu? Oke, yang ditanya adalah H max atau ketinggian maksimum dan juga X max-nya atau jarak maksimum si bola tadi ya. Lalu cara menjawabnya bagaimana? Nah, kita gunakan rumus H max dan X max yang telah dijelaskan tadi. Kalau H max yaitu V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Kita masukin semua yang diketahui tadi sehingga didapatkan H max sama dengan 20 meter. Bagaimana dengan X max-nya Bu? Nah, kalau X max berarti kita masukin rumus yang
X max pula, yaitu V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Kita masukin semua yang diketahui, maka didapatkanlah jarak maksimum yaitu 80 akar 3 meter. Nah, mau lagi soalnya? Iya, Ibu kasih lagi soal kedua. Kita lihat ya. Nah, soal kedua apa katanya nih? Wah, si Joko. Oke, Joko menendang bola dengan sudut elevasi sebesar 45 derajat. Bola jatuh dengan jarak horizontal sebesar 5 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan awal bola tersebut? Kayak mana ya penyelesaiannya? Oke, kita lihat slide berikut. Kita buat lagi diketahuinya. Apa yang diketahui, Bu? Oke, yang diketahui adalah alfa. Alfanya sama dengan 45 derajat. Dengan X sama dengan 5 meter. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kecepatan awal. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita masukkan ke rumus X maksimum tadi. Yang mana X maksimum tadi adalah 5 meter. Sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Kita masukin aja alfanya 45 derajat dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita pindahkan ruasnya V0 tadi ke ruas kiri sehingga didapatkan V0 sama dengan akar 50 meter per sekon. Kenapa? Tadi sin 90, ingat ya? Sin 90 itu sama dengan 1. Iya, itu tadi rupanya contoh soal, berikut pembahasannya dan juga materi seputar gerak parabola. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga anak-anak Ibu sekalian pada paham dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.